Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang semoga senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian subuh kita hari ini kembali kita lanjutkan untuk membaca satu wasiat yang terdapat di dalam Arba'un wa Isruna wasiyatan min wasaya al-mursyid, 24 wasiat mursyid yang disampaikan oleh guru kami Syekhuna As-Sayyid Abdul Rahim As-Segaf wa Makkah atallahu umrah wa baqa'ahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita sampai pada al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima. Qala mursyiduna idza asafa bikal hammu wal husnu wal karbu fi hayatika fa alaika bi kasratis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya idza asafa bikal hammu wal husnu wal karbu, apabila engkau menghadapi kecemasan, kesedihan dan kesulitan fi hayatika dalam hidupmu, fa'alaika bikasratis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah engkau memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak selamanya peristiwa dan kejadian berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang terjadi ada satu peristiwa kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka itu kemudian menumbuhkan kesedihan di dalam hati kita. Kemudian tidak jarang pula menimbulkan kecemasan. Kesedihan dalam bahasa Arab disebut dengan al-husnu. Kemudian kecemasan itu disebut dengan ham. Bedanya antara kesedihan dengan kecemasan, kalau kesedihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi atau yang sementara kita alami, sementara kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya.
Ada satu amalan yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya, dan beliau menyandarkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi baca apabila beliau telah selesai sholat kemudian mengusap wajahnya. Ini saya sampaikan karena sekarang ini terkadang ada yang membid'ahkan amalan tersebut. Nah, itu sebetulnya ada di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kumpulan zikir yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai salat beliau mengusap wajah kemudian membaca Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dari saya kecemasan dan kesedihan. Ini Pak yang dibaca kalau kita sudah selesai salat usap wajah, bukan sekadar diusap saja. Kita baca doa tadi. Ya Allah, hilangkan dari saya kecemasan dan kesedihan. Cemas dan sedih itu sebetulnya tempatnya di dalam hati, tapi biasa terlihat di wajah. Sehingga ketika wajah diusap, maka itu yang kemudian kita baca. Dan biasa Pak, dari wajah seseorang itu terlihat dia lagi sedih, sepertinya dia cemas, ya, mengkhawatirkan sesuatu. Maka pada saat wajah diusap, doa tadi yang kemudian dibaca. Ada doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diajarkan kepada seorang sahabat. Diriwayatkan dulu ada seorang sahabat yang rajin sekali ke masjid. Paling pertama datang ke masjid, dan ketika orang-orang sudah meninggalkan masjid, dia masih tinggal di masjid. Berhari-hari seperti itu Rasulullah SAW perhatikan. Sampai kemudian suatu waktu Nabi tanya, "Wahai sahabatku, saya perhatikan akhir-akhir ini kamu betah sekali di masjid. Duluan datang dan paling terakhir pulang." Maka kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, saya merasakan ketenangan ketika saya berada di masjid." Maksudnya gimana? Kalau saya keluar dari masjid ya Rasulullah, banyak orang yang mendatangi saya. Apa masalahnya? Saya punya banyak utang. Begitu keluar dari masjid, orang ramai-ramai datang untuk menagih utang. Ternyata dia betah di masjid untuk menghindari penagih utang. Maka Nabi SAW kemudian menyampaikan, "Maukah kamu saya ajari suatu amalan yang apabila kamu mengamalkan ini maka insya Allah Allah akan memudahkan bagimu untuk melunasi utang." Kata sahabat tadi, "Ajari saya ya Rasul." Nabi kemudian mengajarkan untuk membaca, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal qasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal." Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, dari ketidakberdayaan dan kemalasan, dari ketakutan dan kekikiran, dari lilitan utang piutang dan intimidasi dari orang lain. Jadi ada 8 hal di dalam doa tadi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari, dan itu berpasang-pasangan. Jadi ada 4 pasang ini. Pasangan yang pertama yaitu ham dan hazan, cemas dan sedih.
Dia sudah jelaskan tadi kalau cemas terhadap masa depan, apa yang belum terjadi. Kalau sedih terhadap apa yang sudah terjadi dan sementara kita alami. Kemudian pasangan yang kedua yaitu ajas dan kasal, merasa lemah, tidak berdaya, dan kemalasan. Karena salah satu faktor yang menjadikan seseorang itu merasa malas karena merasa tidak mampu. Kemudian pasangan yang ketiga yaitu ketakutan dan kekikiran, yang menjadikan seseorang menjadi kikir karena dia takut miskin. Dia menganggap kalau orang rajin sedekah, itu bisa membuat hartanya berkurang dan membuat dia jatuh miskin. Akhirnya jadi kikir. Kemudian pasangan yang keempat, lilitan utang piutang dan intimidasi dari orang lain. Kalau kita sudah punya banyak utang, maka kita akan merasa terintimidasi, merasa tertekan. Itu kalau masih ada iman di dalam hati kita. Karena kata para ulama kita, utang itu adalah kecemasan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Maksudnya kalau orang masih punya iman, dia akan cemas memikirkan utang piutangnya dan merasa terhina, apalagi kalau bertemu dengan orang yang memberikan kepada kita pinjaman tersebut. Beda kalau orang tipis imannya, biasa-biasa saja, tidak ada kecemasannya dan juga tidak merasa terbebani dengan utang piutang. Itu beberapa amalan yang terdapat dalam hadis ketika kita merasakan diantaranya tadi perasaan cemas dan sedih. Nah, di dalam wasiat guru kami tadi yang terdapat dalam kitab yang saya bacakan tadi, ternyata amalan yang juga insya Allah akan bisa mengeluarkan kita dari kecemasan dan kesedihan adalah salawat. Jadi salawat ini amal yang luar biasa. Ada beberapa amalan yang sebelum Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, kepada kita ini manusia, Allah terlebih dahulu yang melakukannya. Jadi Allah dulu yang melakukan amalan tersebut sebelum amalan itu diperintahkan. Di antaranya yang pertama syahadat. Sebelum Allah memerintahkan manusia untuk bersyahadat, Allah terlebih dahulu yang bersyahadat atas dirinya sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi Allah dulu yang bersyahadat atas dirinya. Setelah itu kemudian wal malaika, para malaikat. Lalu kemudian wa ulul ilmi, dan orang-orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah SWT. Jadi syahadat ini amal yang Allah kerjakan lebih dahulu sebelum diperintahkan kepada hamba. Begitu juga dengan salawat. Sebelum manusia diperintah bersalawat, Allah lebih dahulu yang bersalawat. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Allah duluan yang bersalawat sebelum manusia diperintah bersalawat. Bahkan Allah senantiasa terus menerus bersalawat. Sehingga ada salah seorang guru kami di Mesir, dia menyampaikan, kalau ada yang bertanya apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang, maka salah satu jawabannya saat ini Allah bersalawat kepada Nabi. Karena di ayat tadi disebutkan Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini pun Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Jadi perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi ataupun salawat yang diajarkan oleh para ulama kita.
Karena salawat itu tidak mesti dengan redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang menyampaikan, perindahlah salawatmu, perbanyaklah salawatmu kepada saya. Nanti salawatmu itu akan diantar kepada saya. Fa inna salatakum ma'ruda alayya. Nanti salawatmu akan diantar kepada saya. Terus ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, wa kaifa tu'radu alaika salatuna ya Rasulullah wa qad arimta. Bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah, dan salawat itu kemudian diantar sementara pada saat itu Anda sudah jadi tulang belulang di dalam tanah. Kalau sudah meninggal, bagaimana salawat itu mau diantar kepada Anda ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian menjawab, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jasadnya para nabi itu utuh di dalam tanah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi-nabi Allah SWT. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat yang Nabi ajarkan secara langsung. Misalnya yang paling populer dan itu yang kita baca di dalam salat, yaitu salawat Ibrahimiyah. Ada sahabat Nabi bertanya kepada beliau, di antaranya Ka'ab bin Ujrah, ya Rasulullah, Allah itu kan menyuruh kami dua hal, menyuruh salawat dan menyuruh salam. Kalau salam kami sudah tahu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kalau salawat kami belum tahu bagaimana caranya bersalawat. Pada awalnya Nabi diam, sehingga kata sahabat tadi, saya merasa menyesal mengapa saya menanyakan itu, jangan sampai Nabi tidak senang ditanya. Nah, ternyata setelah itu kemudian Nabi menjawab, kalau kamu ingin bersalawat kepada saya, maka bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahim. Nabi sendiri yang ajarkan. Ada juga beberapa salawat yang diajarkan oleh para ulama kita. Baik misalnya ulama itu yang menyusun sendiri, atau ulama kita menyampaikan bahwa itu diterima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu meskipun secara zahirnya beliau sudah wafat, akan tetapi Nabi bisa mendatangi umatnya, apakah di dalam tidurnya atau dalam keadaan sadarnya. Kalau di dalam tidur pas semua ulama sepakat. Ya. Di dalam hadis misalnya riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka sungguh yang dia lihat itu adalah saya. Wa inna syaitan la yatamatsalu li. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupakan wujudnya seperti saya. Kalau ada yang bermimpi ketemu Rasulullah SAW, maka benar yang dilihat itu adalah Nabi. Tapi kenalilah ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syama'ilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan memang tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi, tapi bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Nah, kalau kita tidak mengenali syama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja setan mengaku-ngaku saya Nabi. Jadi kalau kita mengetahui bagaimana syama'il, ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu ada nur yang kemudian dengan itu kita bisa dengan mudah mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam mimpi, tidak ada perbedaan ulama. Yang berbeda ulama kita melihat Nabi dalam keadaan sadar. Sebagian orang menolak itu.
Tapi di dalam hadis Nabi menyampaikan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqza. Barang siapa yang melihatku di dalam tidur, maka dia juga akan melihatku dalam keadaan sadar. Dan beberapa ulama menyampaikan ini, seperti misalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitab Husnul Muhadarah, beliau menceritakan bahwa beberapa kali beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar. Dan itu sesuai dengan zahir hadis yang saya bacakan tadi. Nah, ada beberapa ulama kita yang menyampaikan diajarkan salawat oleh Nabi SAW. Misalnya apa? Ada yang disebut dengan salawat al-fatih, ya, salawat al-fatih. Salawat ini dipopulerkan oleh pendiri Thariqat Tijaniyah, Sayyidi Muhammad At-Tijani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini salawat al-fatih. Ada salawat yang mungkin lebih populer bagi kita yang disebut dengan salawat nariyah. Salawat ini dipopulerkan oleh seorang ulama dari Maghrib namanya Sidi Muhammad At-Tazi, sehingga biasa juga disebut dengan salawat At-Taziyah. Dari Indonesia mengenalnya salawat nariyah. Nariyah dari kata nar, api. Karena begitu cepatnya Allah mengabulkan hajat dengan membaca salawat tersebut, sebagaimana cepatnya api menghanguskan apa yang dibakar. Ada salawat-salawat yang lain, salawat al-munjiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdi ala nabiha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da. Yang intinya dengan salawat tersebut diharapkan Allah menyelamatkan kita dari semua goncangan dan keburukan. Allah penuhi hajat-hajat kita, kemudian Allah mengangkat kita ke derajat yang tertinggi, membersihkan kita dari dosa dan mengantarkan kita kepada semua kebaikan. Itu diantara redaksi salawat. Jadi intinya Pak, redaksi salawat itu tidak mesti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bisa yang disusun oleh para ulama kita. Imam Syafi'i misalnya menyampaikan bahwa salawat yang paling utama itu adalah Allahumma salli ala Muhammad kullama zakarahu zakirun wa saha an zikrihil ghafilun. Nah, kaitannya dengan salawat ada satu persoalan yang biasa kontroversial ya masyarakat, yaitu salawat yang menggunakan kata Sayyidina di hadapan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai amanah ilmiah saya sampaikan, di dalam hadis-hadis yang sahih tidak dijumpai salawat yang memuat kata Sayyidina di hadapan nama Nabi. Itulah sebabnya ada beberapa kalangan, katakanlah beberapa ulama yang memandang bahwa itu tidak boleh dengan alasan tidak ada hadis. Tapi bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada masalah menambahkan kata Sayyidina di hadapan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sesuai dengan kedudukannya Nabi. Nabi sendiri yang menyampaikan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Saya ini adalah sayyidnya anak manusia di hari kemudian. Dan itu saya sampaikan bukan dengan maksud untuk membanggakan diri, kata Nabi SAW. Jadi boleh itu memang sayyid kita semua, sayyidnya anak itu.
Maka tidaklah keliru jika menambahkan kata Sayyidina di hadapan nama Nabi. Bahkan menambahkan yang sesuai itu termasuk bagian dari adab. Bagian dari adab. Nah, sekarang mana yang lebih baik? Salawat dengan menggunakan kata Sayyidina di hadapan nama Nabi, atau tanpa menggunakan kata Sayyidina di hadapan nama Nabi? Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, saya berikan satu ilustrasi. Misalnya ada seorang ulama singgah di masjid kita ini. Ada ulama Pak singgah di masjid kita. Begitu mau salat, sudah diiqamah mau salat, beliau kemudian mempersilakan Pak Imam kita untuk maju. Silakan Pak Imam. Pak Imam tidak mau maju, Pak. Pak Imam tidak mau maju. Karena Pak Imam tidak mau maju, ulama tadi misalnya, mohon maaf ini contoh saja, mempersilahkan saya. Kalau begitu, ustaz saja yang maju. Ya udah saya maju Pak jadi imam. Jadi imam kita tidak mau maju Pak, karena sudah dipersilakan. Saya ini karena dipersilakan ya saya maju. Kalau Bapak Ibu saya tanya, sikapnya siapa yang lebih baik? Apakah sikapnya Pak Imam yang tidak mau maju karena sudah dipersilakan maju, atau saya yang mau maju karena saya dipersilakan maju? Kira-kira yang lebih baik sikapnya yang mana Pak? Pak Imam atau saya? Hah? Pak Imam? Ya? Yang sama-sama dipersilakan, cuma Pak Imam tidak mau maju. Oh yang maju, berarti saya Pak? Oh itu Pak Imam. Oh beda Pak ya? Tidak ada yang salah Pak. Tidak ada yang salah. Saya yakin beliau Bapak yang mengatakan yang maju yang lebih baik, karena kan lebih taat Pak. Saya disuruh maju, saya maju, berarti saya taat. Pak Imam kelihatannya tidak taat sama ulama tadi. Disuruh maju tidak mau maju. Kelihatannya begitu. Ya kan? Kelihatannya. Makanya beliau memilih yang mau maju. Iya Pak ya? Tapi yang mengatakan Pak Imam yang lebih baik karena memahami sebetulnya alasan Pak Imam itu bukan karena tidak taat. Selesai sholat saya tanya sama Pak Imam, Pak Imam, kenapa tadi Bapak tidak mau maju padahal Bapak sudah dipersilakan, ulama lagi yang meminta Bapak untuk maju, kenapa tidak mau maju Pak? Beliau malah balik bertanya ke saya, iya Ustaz, kenapa kita maju? Saya itu sengaja tidak maju karena saya ingin memberi kesempatan kepada ulama tadi untuk jadi imam. Susah itu Ustaz, beliau singgah di masjid kita. Jadi saya tidak maju itu bukan karena tidak taat sama beliau, tapi saya hormati beliau. Masa saya maju? Nah ada ulama ini di sini. Nah, itu alasannya Pak ya. Sehingga mengatakan Pak Imam lebih. Begitu juga redaksi salawat. Jadi kalau ada yang memilih salawat tanpa ada kata Sayyidina, pasti alasannya kan ini yang dicontohkan Nabi, yang diajarkan Nabi, tidak ada kata Sayyidinanya. Oh lebih taat. Itu yang mendominasi. Tapi yang menambahkan kata Sayyidina, dia akan mengatakan bukan berarti saya tidak taat sama Nabi, bukan berarti saya tidak mau mengikuti yang disebut Nabi, tapi justru saya hormati Nabi. Maka saya tambahkan kata Sayyidina di hadapan nama Nabi. Apalagi di surah Al-Hujurat Allah menyampaikan, jangan samakan cara kalian menyebut atau memanggil Nabi dengan cara kalian memanggil satu sama lain. Masa Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah curahkanlah rahmat kepada Muhammad. Kok rasa-rasanya kurang sopan. Begitu Pak yang dirasakan sebagian ulama kita. Maka ditambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah curahkanlah rahmat kepada Sayyid kami Muhammad. Bahkan ditambahkan lagi yang lain, bukan cuma Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina, kekasih kami, wa syafi'ina, dan pemberi syafaat kami, wa maulana, dan maula kami, pelindung kami, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dimuliakan saudara, ada satu kitab yang sangat bagus Pak. Ini kitab ditulis oleh Al-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasan, ulama besar di Makkah.
Nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Beliau alumni Al-Azhar, tapi kemudian beliau mukim di Makkah, hanya mengajar. Banyak orang Indonesia jadi murid. Judul kitabnya Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pembahasan dalam kitab ini, fawaidus salati 'alan nabi alaihi afdalus salati wassalam. Keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sedikit saja. Mimma akramallahu bihi hadhil ummah al-muhammadiyata minal fadli wasyaraf. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan dan keagungan, keutamaan, ma ja'alahu minas sawabil kabir wal ajril azim liman yusalli wa yusallimu ala sayyidil basar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pahala yang besar, pahala yang agung yang Allah akan berikan kepada siapa yang bersalawat dan mengucapkan salam kepada sayyidil basar, pada penghulu manusia, yaitu Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah abi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdullah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah putra dari Hashim. Hashim adalah putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah putra dari Qusay. Qusay adalah putra dari Kilab. Kilab adalah putra dari Murrah. Murrah adalah putra dari Ka'ab. Ka'ab adalah putra dari Lu'ay. Lu'ay adalah putra dari Ghalib. Ghalib adalah putra dari Fihr. Fihr adalah putra dari Malik. Malik adalah putra dari Nadar. Nadar adalah putra dari Kinana. Kinana adalah putra dari Khuzaimah. Khuzaimah adalah putra dari Mudrika. Mudrika adalah putra dari Ilyas. Ilyas adalah putra dari Mudar. Mudar adalah putra dari Nizar. Nizar adalah putra dari Ma'ad. Ma'ad adalah putra dari Adnan. Sampai di situ yang disepakati para ulama ahli nasab. Ada yang melanjutkan sampai ke atas kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sepakat semua ulama Adnan adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah nasabnya Rasulullah SAW. Nah, dalam kitab ini beliau menguraikan beberapa keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat panjang, Pak. Sampai 35 ya, keutamaan yang beliau kemukakan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 35, Pak. 39. Nah, 39 keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak perlu bacakan, tapi pada intinya salah satunya seperti yang disampaikan oleh mursyid kami, dengan banyak bersalawat kepada Nabi, insyaallah Allah akan hilangkan kecemasan dan kesedihan kita. Jadi kalau ada yang merasa cemas dalam hidup, merasakan kesedihan, segera ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salawat kepada beliau. Dengan salawat apapun yang kita hafal, yang kita ketahui. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan Allah SWT menghilangkan semua kecemasan dan kesedihan kita, amin ya rabbal alamin. Demikian pengantar kajian kita di subuh ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin diskusikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.